Oke, tepuk tangan sekali lagi biar semangat. Oke, jadi tempat perlindungan apa yang mau dibahas, Pat? Sebenarnya ini masih lanjutan sih Tar. Bulan Dari? lalu kan kita tentang hubungan nih, Oke. menjaga hubungan ya kan. Ya bulan ini kita juga tetap masih bahas tentang hubungan. Tema bulan ini kan tentang seks ya, seks. Oke, ada tanda stripnya. Ada seru ya tanda Saya seru. seru. Ya, seks. Nah, tapi kita hari ini temanya itu tempat perlindungan tadi. Nah, jadi sebenarnya kita tetap mau bahas hubungan sih. Hubungan kan banyak tuh Tar. Ya nggak sih? Apa aja coba sebutin. Hubungan dalam negeri. Hubungan apa yang dimaksud? Ya hubungan di dalam keluarga. Oh iya, hubungan dalam keluarga. Iya, pertemanan ada hubungan dalam pertemanan. Di dalam gereja pun ada hubungan. Oke, hubungan pertemanan, hubungan keluarga. Ya karena emang menurut gue pertama kali kita hidup di dunia ini, pertama kali berhubungan tuh ya sama keluarga. Bidan, enggak. Masa keluarga lu bidan emang? Lu dokter keluarga lu. Kecuali Bang Jos tuh, pertama kali lahir ya hubungannya sama dokter karena saudaranya dokter semua. Oke, lanjut. Nah, agak susah Bang emang angkatnya ini. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya Tar, apa sih hubungan ini sama tempat perlindungan? Apa hubungannya hubungan sama tempat perlindungan? Iya, tahu nggak lu? Gak tahu. Lu tahu? Nggak tahu. Oke, makanya dari itu kita selesaiin aja caranya. kita tanya aja sama yang tahu kali ya. Ada yang tahu di sini teman-teman? Hubungan sama tempat perlindungan, tema kita pada malam hari ini. Jadi hubungannya yang bulan lalu nih sama malam ini tuh apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Hubungan sama tempat perlindungan. Ayo, tempat perlindungan tuh ada hubungannya sama hubungan nggak? Nggak ada yang tahu ya? Pulang aja kita ya. Gak usah gini-ginian, capek. Enggak ya. Semangat ya. Nah daripada teman-teman bingung kan, nggak tahu gimana hubungannya, kita panggil aja yang tahu ya. Iya, kayaknya dia tahu banget nih Tar. Karena dia semua hal yang ada di dunia ini dia tahu. Tahu banget dia, semua tahu. Karena dia ini adalah S2. Apa tuh? S2 aja gitu, SS. S2. Kalau kata Bang Tording, S2 psikopat. Emang iya? S2 psikopat. Oke teman-teman, nanti kalau gue panggil namanya ya, langsung pada tepuk tangan sambil gitu ya. Turun lu gitu ya. Ini udah biasa. Jangan ya. Oke, langsung aja kita panggil ini dia. Mahasiswa S2, Sir Anggi. Tepuk tangan. Mantap nih. Dia udah capek-capek S2 loh, masa tepuk tangannya kayak gini doang. Lebih semangat, ayo. Nah tapi kayaknya Tar, sebelum kita lanjut kayaknya. Oke, silakan dulu Gi. Kayaknya nggak seru kalau kita doang yang nanya-nanya. Ya, tapi? Ya teman-teman di sini bisa nanya juga dong. Kok kita semakin jauh gitu sih? Ada apa ini? Jauh banget, ya nggak sih? Ya masa kita doang yang bertanya, teman-teman juga mau bertanya dong. Apa yang mau ditanyakan teman-teman? Tentang hubungan. Oh oke. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan soal hubungan boleh ditanyakan langsung melalui call center di bawah ini ada di 0821. Bukan. Tanya ke Anggi ya jadi ya? Iya tanya, nanti ada linknya, boleh dong multimedia kayaknya. Iya ada linknya. Oke. Jadi sebenarnya duduk dulu silakan duduk. Ya jadi kan selagi kita ngobrol sama Anggi nanti kan pasti mungkin ada pertanyaan gitu Tar. Ya pertanyaan lah sekitar apapun yang kita bahas nanti. Nah bisa ditayangin nanti tolong Pak. Oh jadi selama acara ini teman-teman boleh nanya melalui link tersebut. Link nah, itu ya. Link itu ada di Anggi, jadi dia bisa langsung baca. Linknya teman-teman dapatnya dari? Ada dibagiin juga ke grup departemen masing-masing. Ya udah kita lanjut acara dulu aja deh. Kita ngobrol dulu Tar. Oke, ngobrol dulu aja deh. Iya. Yuk. Nah kan tadi bahasan terakhir kita kan apa sih hubungannya sebenarnya hubungan dengan tempat perlindungan tema kita hari ini ya. Oke. Ya coba kita tanya Anggi aja gitu. Apa sih menurut lo hubungannya gitu? Hubungan sama tempat perlindungan. Ini nanyanya langsung ke dagingnya ini enggak sih? Nanya tuh kulitnya dulu. Oke. Itu fungsinya MC buat. Oke Gi, gimana hubungan lu sama keluarga lu? Nanya langsung ke dagingnya udah kelar kalau selesai gitu kan ya. Oke, ini tema bagus banget teman-teman semuanya gitu kan. Ini bicara tempat perlindungan walaupun sebenarnya banyak artinya. Ya dia bisa berarti suaka, ya suaka kan berarti tempat perlindungan. Bisa juga artinya makam, ya makam dan lain-lain gitu. Tapi Refresh bilang bahwa artinya adalah tempat perlindungan dan ini merujuk kepada ini teman-teman, kalau teman-teman ingat ya,
bahwa dulu itu di perjanjian lama ada namanya kota-kota perlindungan. Tahu nggak teman-teman? Nah ini saya nggak tahu. Lu doang yang tahu Gi. Doang Oh iya tahu. Ya emang sebenarnya tahu lah kan, karena kalau nggak salah ya itu kan serialnya pada Bapak Gembala Is Oke. Nah jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu, jadi dulu itu ada namanya kota perlindungan. Nah kota perlindungan itu sengaja dibangun ya buat apa? Buat kalau orang nggak sengaja ngebunuh lalu dituntut, dia bisa kabur ke kota perlindungan. Yang ngerti katakan amin. Jadi misalkan nih dia biasanya kan orang Israel kan dulu kan suka yang nama itu potongin kayu tuh. Potongin kayu, pakai yang namanya kampak ya. Saking semangat ya tuh kapaknya misalkan terbang. Iya terbang ya. Sama seperti yang inget gak sih waktu kapak mengapung waktu yang kisah Elia. Oh iya. Ya kan, saking semangat ya tuh. Tahu nggak? Tahu. Aduh. Lupa gue Gi. Aduh, padahal serial di Sidang Tuhan ini keren banget saudara ya. Tapi memang jemaat gitu, datang mengingat untuk melupakan gitu ya. Iya oke, kenapa tuh Elia jadi kapaknya? Jadi saking semangat itu kan namanya dibilang Elia gini, oke gue bangun rumah gitu kan kata Elia. Kita bangun rumah itu sebabnya yuk kita pergi cari kayu. Saking semangat ya tuh anak-anak muda. Pukul, ternyata mata kapaknya terbang gitu kan. Masuk kepada sungai Yordan. Nah itu salah satunya. Nah maksudnya gini, kerap kali di Israel tuh saking semangatnya namanya motong kayu itu kapaknya lepas, kena orangnya mati. Nah orang yang meninggal biasanya kan harus namanya dihukum ya kan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, berarti nyawa ganti nyawa. Nah untuk yang kayak gitu-gitu tuh yang gak sengaja tuh gitu kan. Dia harus namanya pergi ke kota perlindungan itu. Supaya apa? Supaya dia tidak dituntut balas nyawa. Dan dia bisa menjelaskan, ini loh aku gak sengaja saking semangatnya motong kayu gitu kan. Karena butuh banget kayu bakar, mata kapaknya lepas seperti itu. Jadi dia tidak dapat dituntut balas nyawanya. Itu. Tetapi selain itu yang penting banget yang gue suka banget dari tempat perlindungan itu, ada tempat perlindungan itu artinya itu di mana ada namanya cinta kasih dan pemeliharaan. Itu. Makanya akhirnya tempat perlindungan itu ditarik. Tahu nggak? Endingnya tempat perlindungan kemana? Ke gereja. Oke. Akhirnya gitu. Makanya kalau teman-teman ya, kalau teman-teman tahu di Vatikan, tahu Vatikan ya? Vatikan. Ah ya. Fa. Ya gue Fa. gak bisa. Coba. Fa. Udahlah. Vatikan, oke di Vatikan. Di Vatikan tahu ya, di Itali. Oh nggak tahu, haleluya Tuhan. Belum pada pernah ke sana. Iya emang belum pernah sih. Tapi kalau teman-teman tahu Vatikan itu di mana ada tempat paus, ya paus pemimpin daripada Katolik. Nah di Vatikan itu banyak penjahat, banyak mafia, banyak koruptor, banyak pembunuh. Lo ngapain dia? Dia cari suaka ke situ. Karena dianggap bahwa gereja adalah tempat di mana ada namanya perlindungan. Makanya para pembunuh kabur ke sana nggak bakal dicari yang polisi tuh. Mau intelijen, mau FBI, nggak bisa tuh nyentuh yang namanya Vatikan. Karena dianggap gereja itu atau rumah ibadah itu tempat perlindungan. Makanya tidak dibolehkan yang namanya menangkap penjahat di gereja. Makanya kalaupun Tara misalkan ngebunuh orang nih misalkan ya. Lalu curhat sama gue. Gi, gue habis bunuh orang, Gi. Gak sengaja gitu misalkan. Iya gak sengaja. Gue tertuduh, Gi. Gimana, Gi? Aduh. Nah gue gak berhak untuk melaporkan Tara ke polisi. Tapi lu tiba-tiba nusuk pisau. Sorry gak sengaja gitu. Kan gak sengaja dibalas gak sengaja. Iya ya. Iya harusnya gitu, adil Gi. Ya, gak usah ke kota perlindungan biar gak ada acara ini kita. Nah, jadi gua Tapi hubungannya apa Gi menurut lu? Hubungannya hubungan daripada tempat perlindungan sama hubungan dengan tempat perlindungan di mana kalau kita pergi ke tempat perlindungan itu di sanalah kita mendapat hubungan cinta kasih dan pemeliharaan itu. Oke, jadi kita tariknya ke situ ya. Ketariknya ke situ di mana ada cinta kasih dan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu seru lagi tuh Tar. Arti pemeliharaan. Mau tahu nggak? Boleh. Jadi gue seminggu ini nih nggak apa-apa buat teman-teman. Gue seminggu ini kayak mendalami terkait dengan kemarin. Kemarin kita kan Jumat Agung kan ya. Oke. Kemarin Jumat Agung, besok kita apa? Paskah. Sekarang gue tahu nih kenapa sekarang pada kalem-kalem karena pada merayakan Sabtu sunyi. Makanya sunyi semua tuh semua. Aduh, emang ada Sabtu sunyi ya? Beda emang ya kan. Nah jadi kemarin karena gue Jumat menghayati, gue pengen banget jemaat tuh ngerti itu yang namanya Jumat Agung. Baru kan kemarin kita khotbah itu ada 4 poin kalau nggak salah Pak Gembala ya. Poin kedua itu bagaimana Tuhan mengontrol dan memelihara. Wah di situ tuh gue cari, gue baca buku dan gue dapat pengertian pemeliharaan itu keren banget. Jadi pemeliharaan itu berasal daripada ya udahlah ntar gue dimarahin ya, karena ada anak remaja bilang gitu, Bang Anggi
lu nggak usah lo ngomong teologi istilahnya gitu kan. Orang Bekasi pada pusing kata. Gak pusing. Iya, nggak pusing mereka. Oh iya baru tahu bang gitu kan. Nah, jadi dalam arti daripada pemeliharaan itu ada 3. Yang pertama itu pemeliharaan itu bicara mengenai apa? Pelestarian. Oke. Serius bro, gue kaget. Gue pikir pemeliharaan kan ngejagain gitu kan. Iya. Perlindungan ternyata lebih daripada itu pelestarian. Keren banget men. Betapa benar-benar Tuhan tuh melestarikan kita. Ya nggak ada yang bilang amin. Enggak, gue gak suruh bilang amin. Serba salah jemaat. Nah itu berapa pelestarian tuh. Makanya gue bilang gila keren banget Tuhan melestarikan kita. Bukti Tuhan melestarikan deh. Coba ada berapa spesies tanaman di dunia? 80. Banyak biar aman. Ya. Ada sekitar 300.000 lebih 300.000. spesies tanaman. Ada berapa spesies binatang di dunia? Banyak ya. Cari aman banyak gitu kan. Itu ada kurang lebih 7.707.000. 77.000 lebih spesies. Lu kok banyak banget? Contoh deh kaktus. Kaktus aja banyak gak jenis-jenis kaktus? Iya. Banyak. Ada kaktus San Pedro, kaktus gurun. Ada yang sekarang lebih bagus San kaktusnya. Ayub tuh. San Ayub ada tuh. San Ayub. Ada yang paling bagus Apa tuh? kaktus, kakak adik tanpa status. Aduh. Tepuk tangan boleh teman-teman? Respect. Bagus. Bagus. Kakak adik tanpa status. Itu terlestarikan dengan baik gitu ya. Ya 13 tahun jagain kakak adik nikahnya sama yang lain gitu kan. Nah jadi kaktus. Kok kaktus sih? Pemeliharaan. Oke. Nah yang kedua itu ternyata ada namanya penyediaan. Ya penyediaan dan yang terakhir itu ada namanya pemerintahan. Ya makanya kalau dihubungkan antara yang namanya tempat perlindungan dengan hubungan adalah di mana hubungan kita di dalam tempat perlindungan itu ada cinta kasih dan pemeliharaan itu. Wow. Oke Nggi, baiklah sebelum kita lanjut ke yang lebih dalam lagi nih. Kita mau ajak teman-teman yang ada di sini sedikit gue pengen tahu nih kira-kira teman-teman ini tuh selama bulan kemarin tuh memperhatikan atau enggak masalah hubungan itu ya. Jadi kita pengen tahu, kita coba berdiri Pat. Kita mau panggil 2 orang, cowok sama cewek, buat kita ajak, bukan mainan ya, apa ya namanya ya? Reka adegan. Nah jadi lu milih yang cowoknya, gue ceweknya. Oke? Bebas. Ya, nanti kita ajak maju ke depan sini ya, buat tanya-tanya. Nah, gue dulu. Ceweknya adalah siapa ya yang saya tahu namanya? Ini aja, Abisak boleh. Oke, tepuk tangan buat Abisak. Abisak, Abi. Gue manggilnya Abi apa Sak nih? Abisak. Ayo maju. Yeah. Cowoknya siapa? Ini dia, Jose aja deh. Jose? Yeah. Oke, boleh Jose. Nggak usah tepuk tangan kalau Jose. Ayo. Jahat Anda. Lemes dia, lemes. Sini. Enggak karena gini Kenapa tuh? Mereka habis memahami bahwa Tuhan itu hadir dalam ketenangan. Aduh. Selama ini kan harus teriak-teriak tepuk tangan. Khotbah kemarin berkata Tuhan hadir dalam ketenangan. Tenang semuanya sekarang. Nah diambil itunya, itu apa sound, back sound. Sound mikrofon. Mic. Nah Abisak juga, boleh itu. Nah jadi reka adegannya yang berhubungan dengan hubungan adalah kita pengen tahu nih kalau misalkan lu pulang malam, nah terus ngomong ke orang tua lu tuh gimana begitu masuk rumah, apa yang lu omong. Dari situ kita bakal tahu nanti hubungannya dia sama keluarganya dia itu baik apa enggak. Oke? Kita pengen tahu nih. Jadi kalau misalkan lu habis pulang sekolah terus main sama teman-teman terus lupa jam terus tiba-tiba nggak izin terus tiba-tiba udah jam 8 atau jam 9 gitu. Terus takut pulang. Nah, sampai rumah tuh kira-kira apa yang lu omongin ke orang tua? Misalkan si Pati ini bapaknya ya, Pak Marusaha, oke. Gua Bu Marusaha, oke. Bu Marusaha gimana sih orangnya? Gitu. Oh tegas ya? Tegas. Apa lu? Oke, coba misalkan ini reka adegannya ya, oke siap ya. Kalau udah gue bilang action kita mulai ya. Jose agak kesana dulu, lu bukan siapa-siapa di keluarga ini. Gitu. Oke, siap ya. Kalau gue mulai action tepuk tangan terus langsung mulai ya, oke. Action! Aduh, wah ini anak kita yang ini belum pulang nih. Aduh kemana sih dia, masa udah jam segini belum pulang sih? Papa kok jadi jelek sekarang? Agak maju ke sini Pak. Kok dia, padahal tadi tuh papa tuh, papa lagi. Mama tuh taunya dia tuh pulang sekolah, cuman pramuka, terus habis itu harusnya udah pulang. Jam 5 tuh harus udah sampai rumah. Iya tapi ini udah sampai
jam 3 pagi belum pulang dia loh. Aduh, kelamaan. Kemana ya dia ya? Aduh. Kemana dia? Iya Pak, bisa pulang. Aduh, Nah, habis ini ya. Ntar dulu, jangan masuk kamar dulu. Marahin Bang. Ini gak pernah jadi bawa bapak nih. Kamu dari mana, Nak? Maaf Pak, tadi aku dari rumah teman main. Terus lupa waktu. Kenapa nggak ngajak mama? Mama nggak punya teman. Kenapa nggak ngabarin mama coba? Kemana handphonemu? HP-nya nggak ada data. Kenapa? HP-nya nggak ada data. Ya Ya ampun, ampun. kemarin baru dibeli loh. Papa nggak punya duit? Punya. Beliin data dong. Aduh. Ya udah, Abisak, ini nanti papa kasih uang buat beli data. Kamu besok-besok nggak boleh kayak gitu ya. Ingat, kalau ada apa-apa ngabarin kan bisa pakai handphonenya temen. Kenapa nggak ngabarin pakai handphonenya temen? Temennya nggak bawa HP. Aduh. Beliin HP temennya. Beliin HP temennya ya. Ingat. Minta maaf sekarang. Maaf ya Pak, Mak. Peluk, nggak usah ya. Nggak usah, nggak. Kan mamanya. Nggak apa-apa dong, mamanya. Oke. Ada tepuk tangan buat Abisak. Oh tandanya dia baik. Iya. Udah. Nah, Oke. Iya. Sekarang kita lanjut. kita sekarang ke Jose. Bapaknya Jose. Bapaknya Jose gimana? Pak siapa namanya? Bapak Jose. Iya. Mamanya gimana? Mama Jose. Istrinya bapaknya Jose ya. Sekarang gue jadi Billy. Ceritanya gimana nih ceritanya? Gue jadi adenya dia. Gue Billy, lu jadi Abisak ya. Kok habis? Lu jadi mamanya lah. Mamanya. Iya. Ceritanya gimana nih? Ceritanya dia apa? Lu biasanya apa kesalahan lu di rumah? Apa? Ini dia ini aja. Apa? Udah sama aja lah. Sama ceritanya. Pusing gue mikirnya lu gak ada bantu-bantunya sama sekali nih orang. Sama aja ya. Gue misalnya Billy nih. Gue lagi main handphone. Lu nanya apa? Kemana abang lu gitu ya. Siap ya? Action! Billy. Kemana sih abangmu Billy? Kok jam segini belum pulang sih? Aduh. ML terus. Bapak siapa sih? Kemana abangmu ini belum pulang juga sampai jam segini? Tadi sih bilangnya katanya mau main sama temen-temennya, mau main sama si Jojo, mau main sama temen-temennya semua, tapi nggak tahu deh sampai jam berapa. Nah dia ngasih tahu ke kamu, tapi dia nggak ngasih tahu ke bapak. Itu juga ngasih taunya kemarin, bukan tadi. Kemarin. Iya kemarin. Kok kemarin? Kan kita lagi ngomongin hari ini. Nah ini dia. Oh, masuk kamar. Masuk kamu. Ngomong dulu di sini dong. Di sini, oke. Ya. Billy, Nah, ini. Jose. Gue kan Billy ngapain gue marahin Jose? Gak sopan gue. Lu adiknya. Iya, oke, sorry. Itu dia mah baru pulang dia. Dari mana sih lu Bang? Main rumah teman. Siapa temen lu? Temen rumah, temen Kok jadi lu yang marah? tongkrongan. Oh, ini dia. Padahal gue udah kasih tahu loh, aku udah kasih tahu loh, dia tuh jangan main-main. Kata dia, alah mama tuh gak usah dipikirin gitu. Apaan katanya. sih, bohong, Mak, bohong. Iya, kamu dari mana? Kok baru jam segini baru pulang? Main. Main kemana? Kok nggak izin dulu sama mama? Hah? Kok nggak izin dulu sama mama? Iya, soalnya mama kan belum pulang. Oh iya, mama kemana dulu? Masa dari tadi gue di sini ya? Mamanya iya. pergi. Oke, tepuk tangan. Sebenarnya nggak jelas ya. Sebenarnya. Iya. Lu di rumah emang nggak jelas gitu ya? Udah. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih tepuk tangan. Ini acara apa? Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau ngomongin soal hubungan tuh sebenarnya nih dari bulan lalu yang kita udah pelajarin juga. Iya. Itu tuh sebenarnya kalau menurut gue nih yang gue dapat nih 4 hubungan tuh berawal dari keluarga sih. Keluarga. Emang nanti sebenarnya larinya tuh bakal ke gereja. Nah, tapi pertama kali benar-benar dari keluarga. Itu kita bisa tahu gimana karakter si orang tersebut itu. Kita bisa tahu karakter keluarganya dari orang tersebut sebenarnya gambarannya. Gitu kita bisa tahu Anggi ini orangnya kreatif gitu ya. Itu terlihat dari kakaknya juga sebagai anak acara. Terus bapaknya juga nggak ada acara yang biasanya ya. Nah, jadi emang Anggi itu sebenarnya terlihat karakternya. Gitu sih teman-teman. Dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga, baru setelah itu hubungan bisa dari gereja, seperti itu. Jadi misalkan teman-teman, kayak misalkan gue nih, keluarga gue ada di luar kota, gitu. Nah, hubungan satu-satunya yang menurut gue dekat itu ya
gereja ya pemimpin ya, pemimpin gue di PW semuanya, pemimpin sektor kayak gitu-gitulah hubungannya. Gitu, jadi nilainya adalah gimana kita berhubungan baik, gimana kita menggambarkan apa ya, mengeluarkan hubungan baik itu di semua lingkungan. Itu dia. Langsung kita lanjut ke tempat perlindungan yang ada hubungannya sama hubungan. Oke, silakan Pat. Berarti kalau misalnya kita kayak lu ngomongin tadi ya Tara kan bicara keluarga tuh, dimulai dari keluarga. Tadi gue kayak kepikiran yang dibilang gitu, tempat perlindungan itu kan membahas kasih ya, kasih. Berarti harus ada kasih gitu kan. Nah, kalau kita bahas juga hubungan, ya seharusnya dimulai dari keluarga itu apa ya, kasih itu diajarkan dimulainya dari keluarga. Ya nggak sih? Sebelum kita bicara hubungan di luar ya kita bicara dulu dong di dalamnya itu gimana gitu nggak sih? Ya nggak? Nah yang gue tanya sama Anggi sih itu mungkin lebih kepada kayak seberapa besar sih kayak peranan orang tua gitu kan, terutama di dalam kehidupan ini ya, di dalam kehidupan pemuda, konteksnya pemuda sekarang ini ketika menjalani mau hubungan yang ke pertemanan, ke gereja gitu, gimana, seberapa besar sih peranannya gitu orang tua itu? Well, pada dasarnya kalau yang kalian lihat tadi dari Jose sama Abisak itu ya, anak yang baik tuh dia akan langsung curhat sama orang tuanya. All about dia datang, dia nggak perlu ditanya, kamu dari mana? Nggak perlu. Kayak gue datang biasanya aku pulang langsung, Pak gue tadi khotbah mau ngeprank jemaat malah diprank balik sama jemaat kan gitu. Langsung cerita gitu, karena kemarin gue khotbah Jumat Agung gue mau ngeprank jemaat tuh. Jadi saya bilang, Bapak Ibu saya akan khotbah 30 detik lagi, padahal gue baru khotbah 45 menit. Tapi gue bilang saya akan khotbah 30 detik lagi mengenai 7 perkataan Yesus di kayu salib. Kalau saudara bisa baca apa yang Yesus katakan, saya selesai 30 detik. Wah gue mau ngeprank jemaat tuh. Gue bilang next. Itu maksudnya gue munculin bahasa Yunani tuh. Kagak ada, hilang semuanya. Apanya? Bahasa Yunani hilang semuanya, gak ada gambar, kosong. Saya bilang next, udah bang, udah next, udah bang, gak ada isinya bang. Katanya waduh, gue mau ngeprank jemaat malah di-prank balik gitu kan. Ternyata PowerPoint gue hilang gitu, isinya terkait dengan bahasa Yunani itu. Nah itu gue langsung cerita tuh ke bokap gue tuh. Waduh Pak, aku mau ngeprank jemaat supaya jemaat pada bangun gitu kan. Karena kan jemaat kan fokusnya 45 menit ya kan. Kuat-kuat ya 55 menit gitu kan. Makanya kadang ya kreatif-kreatifnya ya 45 menit gue bilang gini, yuk imam musik boleh maju, udah pada bangkit udah seneng tuh, mau kelar padahal masih ada 15 menit lagi ya kan, kita prank gitu. Nah jadi langsung tuh kalau memang dia hubungannya baik dengan keluarga tanpa perlu ditanyain dari mana segala macam, dia langsung cerita aja gitu sama papa mamanya karena dia deket. Kalau gue jujur gue deket sama bokap, cerita panjang lebar langsung gitu kan, Pak capek nih mau tidur ya udah gitu. Nah itu lalu ditanya berapa pentingkah peranan keluarga. Aku pernah nyampein suatu survei nih, Tara mungkin pernah dengar ya waktu itu dengar gua khotbah, tapi mungkin teman-teman belum ada yang dengar, saya bacain ya. Terkait dengan peran keluarga, salah satunya aja deh, yaitu peran daripada papa. Saya baca beberapa jurnal, dia bilang kayak gini. Beberapa tindakan kekerasan dan pencurian di masyarakat adalah karena rumah tangga tanpa bapak. Tanpa bapak di sini bapaknya ada, tapi tidak berfungsi dengan baik. Atau yang kedua, memang bapaknya sudah meninggalkan mamanya. Ya, jadi beberapa tindakan kekerasan dan pencurian di masyarakat adalah karena rumah tangga tanpa bapak. Remaja wanita 3 kali lebih banyak melakukan hubungan seksual atau pre-sex sebelum usia 15 tahun. Kenapa? Karena nggak punya direction daripada bapak atau keluarga. 63% anak remaja yang bunuh diri berasal dari keluarga tanpa bapak. 70% dari anak putus sekolah merupakan anak tanpa bapak. Kenapa? Kan namanya anak sekolah pengen banget dibanggain bapaknya. Gue waktu pulang dulu dapat nilai 85, semangat buat, Pak aku dapat 85. Walaupun cara dia nyemangatin beda, dia bilang gini, ya 85, 100 dong. Loh Pak, yang lain merah semua Pak, aku 85 Pak sendiri, aku lulus KKM Pak, aku gak perlu remedial. Dia bilang gini, Gi, kamu itu mempelajari ilmu orang. Kalau mempelajari ilmu orang harusnya 100, kecuali kamu buat ilmu sendiri. Nah itu dia. Nah jadi kenapa anak biasanya semangat untuk sekolah, semangat untuk belajar? Karena ada orang tua yang ngebanggain dia. Betapa penting banget orang tua atau papa khususnya dalam hubungan. Lanjut. Ada 70% penghuni panti rehabilitasi kenakalan remaja berasal dari keluarga tanpa bapak. Ini survei dan ini bukan survei, maaf ini adalah suatu penelitian yang sangat baik yang saya kutip dari beberapa jurnal. 85% remaja di penjara berasal dari keluarga tanpa bapak. 90% anak-anak yang lari dari rumah dan tidak ada tinggal berasal dari keluarga tanpa bapak. Rumah punya tapi nongkrong sama temennya.
Coba cek, kalau kita lebih suka nongkrong sama teman kita, nginep berhari-hari, pasti hubungan sama keluarga yang gak baik. Tapi kalau hubungan keluarga sama baik, sama papa bagus, sama mama bagus, sama kakak adik bagus. Pasti diajak nginep itu ya bapaknya. Hah? Pasti diajak nginep ke rumah temannya itu bapaknya. Diajak nginep ke Ya rumah kan? temen. Baik soalnya dia. Iya, tapi itu pasti pengen ketemu terus. Karena ada aja obrolan. Ada namanya tong sampah. Apa tuh? Ya itu, di keluarga kita jadi tong sampah. Oh jadi tempat Iya, Gua tempat ngobrol. curhat gitu kan. Ngomong, aduh gua pusing banget, kenapa si Tara gitu kan gak bisa kreatif bikin acara misalnya kayak gitu. Waduh, Aduh. ini Nah. acaranya Pati di mana? Aduh. Nah kayak gitu, jadi Oke. tetapi nah ini suatu survei lain sangat luar biasa mengatakan gini. Keluarga yang tinggal di lingkungan kriminal, lingkungan yang sangat buruk. Namun jika orang tuanya rukun dan bapaknya berperan baik, maka 90% anak dari keluarga tersebut tidak mengalami kenakalan apa-apa atau kenakalan remaja. Betapa pentingnya orang tua. Nah dari orang tua ini kita bisa menjadi apa adanya. Kalau kita ke rumah, kita ngomong tadi, Pak aku habis ngapain, aku habis mabuk sama temanku. Jadi ketika aku mau pulang gak enak, kalau pulang teler kagak enak gitu, malu-maluin tetangga. Tapi aku tunggu dulu Pak gitu kan. Ya aku buang dulu bau mabokku, aku mabok Pak. Biasanya bapak yang baik akan marah, betul gak? Dia akan marah. Kayak dulu gua waktu tawuran gitu kan. Pulang-pulang langsung bilang, sekali lagi ku gantung kau katanya. Kata dia gitu. Selesai ngomong kayak gitu Tar. Lalu dia ngomong, bapak juga tawurannya dulu katanya. Tuh gitu gue lanjutin gitu. Bapak juga digantung sama kakekmu gitu. Makanya gak langsung digantung dia. Aduh. Tapi gue jadi apa adanya dengan bokap gue. Dan Yap. gue tanpa perlu takut dihakimi, tanpa perlu takut dihina, tanpa takut diputuskan hubungannya dengan orang tua gue. Gue jadi apa adanya. Handphone kami di keluarga itu, handphone semua tahu passwordnya. Kalau sempet ada ganti handphone, udah gak bener tuh, udah tahu tuh. Kalau sempet handphone passwordnya diganti, gitu kan, berarti udah ada yang aneh tuh. Dan biasanya kalaupun diganti, misalkan karena temennya tahu, diganti dia akan ngasih tahu. HP gue ganti ya passwordnya kayak gini. Atau misalkan, minjem HP lu dong, passwordnya kok gak bisa, dia akan kasih. Nih password gue HP-nya kayak gini. Kenapa? Karena tidak ada rahasia dan kita bisa jadi apa adanya tanpa perlu dihakimi. Kenapa? Karena ada cinta kasih itu. Karena di rumah ada tempat perlindungan. Gua jadi apa adanya, tidak takut harus di-upload keluar. Ini siang Bimaringan nih kalau khotbah semangat banget. Tapi tahu nggak sih teman-teman, dia kalau kuliah cuman pakai kolor doang gitu kan. Tanpa perlu takut gua dipermalukan oleh kakak gua, keluarga gua. Kenapa? Karena ada cinta kasih sehingga kita jadi apa adanya, jujur apa adanya tanpa perlu takut dihakimi. Wow. Di dalam tempat perlindungannya itu keluarga tadi. Itu sih Tar. Oke. Tepuk tangan dong teman-teman dong. Nah sekarang gue mau lanjut nih Gi. Kira-kira kan tadi tuh ada hubungan juga antara keluarga tuh, tadi kita udah sedikit bahas ini. Terus ada juga hubungan antara pertemanan. Pertemanan. Iya kan? Nah ini tuh berarti tadi lu bilang kalau bahwa hubungan antara orang tua dan anak itu sangat penting. Nah ini berpengaruh nggak Gi buat kelangsungan hubungan pertemanan seorang anak gitu Gi, keluar gitu? Apa konsep? Nah jadi kan tadi kita udah tahu nih bahwa sebenarnya orang tua ini hubungan yang dari keluarga dulu ini penting banget kan. Nah ini seberapa pentingnya, seberapa ngaruhnya nih buat kelangsungan hubungan gue sama teman gue di luar gitu loh. Ya pada akhirnya dia Sesama jenis, beda jenis maksud gue. Hubungan Beda dekat jenis. gitulah. kalau memang sih setiap orang tentu berbeda-beda, tapi sekali lagi punya pengaruh besar keluarga itu gitu. Kalau misalkan dia punya seorang wanita nih, dia punya ayah yang baik, jagain dia. Pada akhirnya dia jadi pribadi yang mencintai laki-laki dan menghormati laki-laki. Coba deh kalau misalkan teman-teman di sini sayang sama papanya. Yang sayang sama papanya katakan amin. Amin. Saya yang wanita coba saya tanya. Yang sayang sama papanya katakan amin. Pasti ngargain laki-laki. Ngormat sama laki-laki, siapapun itu. Siapapun itu. Tapi gue kerap kali ngalamin namanya cewek itu songong banget, gak ada hormatnya. Padahal gue ketua remaja, gue bukan cari penghormatan gitu. Tapi gak ada hormatnya. Langsung gue cari tuh, lihat, gue tracing. Ternyata emang keluarga dia sama papanya gak bagus, papanya dibentak-bentak. Sama sebaliknya, kalau ini laki-laki nih, yang laki-laki yang cinta sama ibunya katakan amin. Amin. Pasti gak bakal ngeghostingin cewek. Pasti gak mungkin yang namanya kaktus tadi, kakak adik tanpa status gitu, gak mungkin. Karena dia menghargai wanita itu sangat mahal, itu apa? Mamanya. Pasti dia gak akan sembarangan ngechat wanita kalau memang dia gak serius. Dia gak akan deketin wanita kalau gak serius.
Itu karena dia ngeliat mamanya, dia sayang sama mamanya. Tapi sebaliknya, kalau hubungan sama mamanya nggak bagus gitu ya, nanti akhirnya tidak menghargai wanita dengan baik. Karena dia tidak melihat wanita itu seperti mama yang perlu dihargai. Kenapa ya dia nggak pernah ngargain mamanya, ngapain dia harus ngargain wanita yang lain kan gitu. Jadi saya sangat berpengaruh cara pandang dia terhadap orang tuanya yang akhirnya berefek kepada cara pertemanan dia. Walaupun sekali lagi dasar yang atasnya cinta kasih yaitu keterbukaan. Ya bisa aja sih dia deket sama mamanya, ya mamanya peluk-peluk, aku sayang kamu gitu kan. Tapi terlalu banyak yang namanya sembunyi-sembunyi, terlalu banyak yang namanya pagar-pagar, topeng-topeng itu yang akhirnya dia mengelampiasannya kepada orang lain gitu. Dia melampias kepada orang lain dan karena dia terbiasa pakai topeng, akhirnya ketika dia temenan dengan orang lain pun dia memakai topeng juga. Dia pakai topeng juga, lalu dia juga tidak berlaku menghormati wanita seperti itu. Berapa banyak orang ya terlalu sering pakai topeng, lalu ketika dia jadi apa adanya diputusin orang. Sebenarnya kalau teman-teman nanti keseringan pakai topeng, lalu kita diputusin orang, jangan salahin orang yang mutusin kita. Loh kenapa? Kok jangan salahin? Karena dia bukan cinta kita, dia cinta topeng kita. Jadi ketika kita membuka topeng kita, wajar kalau dia tidak mencintai kita, wajar dia melepaskan kita. Karena dia bukan cinta kita, tapi dia cinta topeng kita. Dan ketika kita buka topeng kita, ya sudah, pupuslah cintanya, karena dia bukan mencintai kita. Makanya penting banget dalam keluarga, baik dalam hubungan pertemanan, yang dimulai dari keluarga yaitu jadi apa adanya, be yourself, jadi apa adanya, dengan dasar cinta kasih tadi. Wah cinta kasih dalam banget. Ini kalau cinta kasih kan kerap kali kita dibatasi dengan 4 kata kan, betul nggak? Agape, storge, philia, eros, betul nggak? Iya. Ya lalu semua bilang, oh jadi tidak boleh kasih eros, eros itu seksual. Wah biasanya pendeta teriak-teriak tuh, nggak boleh seks, nggak boleh nafsu, yang penting kasih agape. Padahal kasih eros itu mantul, mantap betul itu. Nanti minggu depan Bang Jerry akan khotbah mengenai edukasi. Eros itu bagus. Cinta kita sama Tuhan itu eros. Waduh, kaget kan teman-teman, tapi nantilah takutnya mengguncang iman teman-teman semuanya gitu. Silakan pertanyaan lain Tar. Jadi dimulai dari keluarga, cara dia memandang orang tuanya, menghargai orang tuanya dengan jujur ya, bukan dengan topeng, itu pasti akan berdampak dengan cara dia memandang lawan jenisnya, temennya. Pasti. Kalian bisa, siapa wanita di sini yang pernah saya lakukan yang gak benar? Saya berani ngomong gini, pasti gak ada yang berani angkat tangan. Ya kenapa? Karena saya tidak pernah melakukan wanita di GKI dan di tempat lain dengan tidak benar. Kenapa? Karena saya melakukan mama saya semulia itulah gitu. Gila nih orang, anaknya 7 gitu kan, sehat-sehat tapi dia tetap berusaha. Akhirnya gara-gara saya menghargai mama saya sebagai seorang pahlawan dalam hidup saya menghargai setiap wanita. Saya tidak pernah namanya peluk, rangkul, cium atau apa. Saya hargai betul wanita. Kalau memang saya nggak suka sama dia, saya tidak akan pernah memberikan celah untuk namanya kasih harapan. Ya sudah lupain aja. Daripada kita kasih celah, aduh enak nih temen curhat lagi kekosongan nih, curhat. Tiba-tiba ntar di ghosting tinggalin, kan kasihan. Kita hanya si enak cowok tinggal cari wanita lain, tapi wanitanya sakit hati. Sampai kita tidak menghargai wanita itu. Itu sih dari gue Tara.